atau software. Terus jadi komputer Urusan tiap Terus paradigma jadi dan asik orang gadget tuh, ya. dilihat cuma kode dan rumus. Nope. Kamu cuma perlu menjadi orang yang kreatif dan mau bekerja keras. Kenapa Informatika Unpar? Di Informatika Unpar, proses pembelajaranmu akan didampingi oleh dosen-dosen berkualitas yang merupakan lulusan dari berbagai universitas terbaik di dalam dan luar negeri, seperti Ludwig Maximilians Universiteit München di Jerman, TU Eindhoven dan Utrecht University di Belanda, National University of Singapore, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Teknologi 10 November. Di Informatika Unpar, kamu bisa memilih peminatan yang kamu suka. Ada 2 jenis peminatan, yaitu Computing Science dan Data Science. Di Computing Science, kamu akan pelajari AI, Web Development, Game Development, dan Mobile Application Development. Sedangkan di Data Science, kamu bisa mempelajari Programming with Python, Recommendation System, Big Data, dan Data Visualization. Mahasiswa Informatika Unpar berkesempatan untuk mengikuti berbagai program pertukaran pelajar, seperti pertukaran pelajar ke Memorial University di Kanada dan Prince Songkhla University di Thailand. Dengan mengikuti program ini, mahasiswa dapat menempuh studi selama 1 semester di luar negeri dan tetap mendapatkan SKS dari Informatika Unpar. Dari program pertukaran pelajar yang pernah diikuti, ternyata mahasiswa Informatika Unpar tidak kalah bersaing loh dengan mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Mahasiswa Informatika Unpar juga berkesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Tokopedia, Grafika, MRT Jakarta, bahkan perusahaan luar negeri seperti Earth Digital Limited dan RF Ideom Limited di Inggris. Dengan pondasi pengetahuan dan keterampilan yang kuat, lulusan informatika sangat dicari di dunia kerja. Alumni Informatika Unpar sudah tersebar di banyak perusahaan dengan berbagai profesi, seperti software developer, IT professional, technopreneur, data scientist, dan lain sebagainya. Ada pula di antara mereka yang melanjutkan studi S2 sampai ke luar negeri, seperti di Inggris, Belanda, dan Jerman. Berikut beberapa prestasi yang diraih oleh mahasiswa Informatika Unpar. Gak perlu ragu lagi, ya Unpar aja. Master the base, conquer the rest. Big. Ya udah jelas. Cuman Antonius. Dapat. Ini data saya setting. Bisa. Oke, selamat siang para peserta Lomba CIPS 2024. Kita akan langsung mulai saja ya pertemuan kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luciana Betnego. Di tahun ini saya menjabat sebagai Ketua CIPS 2024. Nah, hari ini saya akan menjelaskan petunjuk teknis dan penggunaan platform Lomba CIPS dari babak ke babak gitu. Sebetulnya semua sudah ada di yang kalian bisa akses di website Informatika Unpar/CIPS ya. Tapi ini saya jelaskan lagi lebih detail per babak ya. Oke, seperti kalian sudah tahu bahwa babak 1 itu akan dilaksanakan hari Sabtu ini, 19 Oktober 2024. Jamnya pukul 8 sampai jam 10. Itu interval waktu yang diberikan ya oleh panitia untuk kalian mengerjakan. Tapi nggak bisa. Ada yang bocor kayaknya ya suaranya. Tolong di-mute ya. Tolong dipastikan audionya di-mute ya. Oke, terima kasih. Jadi, interval waktu yang diberikan untuk kalian mengerjakan babak 1 itu antara jam 8 sampai jam 10. Tapi ini adalah interval waktu di mana kalian bisa mengatur waktu sendiri karena kita lihat aturan di babak 1. Ya, jadi setiap tim hanya memiliki waktu 1 jam di interval waktu yang diberikan, di antara jam 8 sampai jam 10.
Nah, silakan nanti kalian mengatur waktu tim masing-masing. Mulai pukul berapa ya? Yang penting itu harus maksimum dikerjakan dalam waktu 1 jam. Nah, sebelum kalian mulai mengerjakan, kalian tidak dapat melihat soal, ya. Setelah kalian mulai melihat soal, maka timer dari platform yang akan digunakan itu akan mulai berjalan. Jadi, setelah kalian mulai, itu kalian hanya punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan semua soal. Lalu, setiap tim hanya akan diberikan 1 akun, ya. Dan akun ini tidak dapat melakukan login bersamaan di 2 komputer atau lebih. Jadi, salah satu anggota tim saja yang melakukan login. Ya, anggota tim yang lain itu hanya bisa melihat lewat share screen. Jadi kalian silakan setup video conference kalian masing-masing tim ya, lewat Google Meet atau Zoom. Ya, ya jadi kerjasama antar tim dilakukan lewat Google Meet masing-masing. Ya, bentuk soal itu berupa pilihan ganda atau bisa juga berupa jawaban singkat. Silakan kalian bisa lihat contoh soal di website ya, website Informatika Unpar/chips. Lalu tidak ada klarifikasi ataupun koreksi soal pada pelaksanaan babak 1 maupun babak 2. Jadi kalau Anda bingung atau soalnya mungkin ambigu, mengandung lebih dari 1 arti, silakan kalian berasumsi sendiri. Karena tidak ada koreksi soal. Jadi kerjakan soal apa adanya. Ya. Oke. Nah, karena babak 1 semakin dekat, kita lihat gimana prosedur ya mengikuti babak 1. Jadi nanti semua soal pengumpulan jawaban itu kalian bisa akses lewat situs berikut ya, chips.ifunpar.id. Nah, ini tampilan antar mukanya kurang lebih seperti ini kalau kalian sudah login ya. Tuh. Login itu informasinya sudah di email ya, ke email yang kalian masukkan ketika melakukan pendaftaran. Jadi silahkan dicek inbox dari email yang didaftarkan kemarin ya. Email peserta satu saja ya, itu ada informasi login, username dan passwordnya. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke website ini, URL ini, lalu halaman depannya kurang lebih seperti ini. Ya, di situ ada babak 1. Oke, nah setelah masuk, kalau kalian sudah berhasil login, kami menyediakan sebuah apa ya, assignment ya untuk uji coba di situ. Mungkin sekarang bisa sambil nyoba-nyoba sambil dengerin saya. Di babak 1 kalau kalian klik itu ada satu assignment namanya uji coba platform. Kami menyediakan 2 soal uji coba supaya kalian cukup terbiasa dengan platform ini saja ya. Jadi ini tidak masuk ke dalam penilaian ya. Nah, di uji platform ini kalian bisa melihat pertanyaan lalu pilihan jawaban karena ini pilihan ganda. Terus di sebelah kanan itu ada nomor soal yang sudah dikerjakan atau yang belum. Terus kalian bisa maju ke soal berikutnya atau mundur ke soal sebelumnya ya. Just in case kalian ingin merevisi jawaban sebelumnya. Gitu ya. Oke, ini misal kalian next gitu ya, masuk ke soal kedua. Dan di bagian bawah itu ada finish attempt. Ya, mungkin ini slide. Di tombol bagian bawah itu jangan lupa nanti setelah kalian, misalnya ini hanya ada 2 soal, jangan lupa menekan finish attempt. Ya, karena kalau kalian lupa menekan tombol itu, jawaban kalian tidak tersubmit ke server. Tuh ya. Jadi di akhir setelah kalian yakin dengan semua jawaban tidak akan merubah lagi, baru kalian finish attempt. Setelah kalian tekan tombol finish attempt, maka semua jawaban tersubmit dan tidak bisa direvisi kembali. Ya, walaupun kalian login lagi ya. Apakah cukup jelas ya?
Next. Jelas kok. Oke, thank you. Nah, terkait babak 1, saya lanjutkan aturannya. Itu setelah tolong diperhatikan, tidak ada toleransi keterlambatan pengumpulan jawaban, ya. Entah itu akibat gangguan jaringan listrik, ya, atau hal-hal lain yang kita tidak bisa prediksi, gitu ya, misalnya internet dan lain-lain. Jadi kalian tolong siapkan rencana cadangan, ya, plan B ya, supaya kalau ada hal yang tidak diinginkan seperti Nggak mau. sorry ada yang bocor ya. Ya udah nggak usah ya, let's go. Oke, kita pindahin. Suaranya ada yang bocor, tolong dicek ya speakernya. Ya, jadi dari waktu 1 jam, maksimal 5 menit terakhir itu kalian sudah kumpulkan ya untuk mengantisipasi server yang sibuk dan lain-lain. Ya, karena keterlambatan mengumpulkan jawaban itu artinya kalian gugur. Jadi tidak ada toleransi keterlambatan. Silahkan setiap tim mengatur waktunya ya, supaya dalam waktu 1 jam itu adalah waktu untuk membaca soal, mengerjakan, termasuk submit jawaban. Jadi bukan 1 jam hanya untuk mengerjakan, submitnya ada waktu tambahan, nggak ada ya. Silahkan diatur masing-masing. Oke, nah setelah kalian klik submit final attempt, itu jawaban final hanya bisa dikirim 1 kali, ya. Jadi selama belum terkirim, kamu boleh maju mundur ke soal lainnya atau klik nomor soal di sebelah kanan, yang tadi contohnya ya. Eh, Jadi selama belum disubmit, kalian boleh mengubah-ubah jawaban yang sudah direvisi yang sudah diisi sebelumnya, ya. Tapi setelah tombol final dikirim, ditekan, maka tidak ada perubahan lagi yang bisa kalian lakukan. Oke, setelah selesai, bentar ya. Maaf, mohon menunggu sebentar ya. Oke, maaf ada intermezzo ya, sebentar. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan soal, jika tim kalian tidak lolos di babak 1 atau babak 2, maka akun dari tim tersebut akan dinonaktifkan sebelum babak berikutnya dimulai. Ya. Itu terkait pengerjaan babak 1 ya. Nah, berikutnya saya akan bahas tentang skema penilaiannya. Mana bedanya? Nah, oke. Ini suaranya ada yang bocor, tolong dicek ya. Oke, berikutnya terkait penilaian babak 1. Nah, tolong kalian berstrategi sedikit karena ada tata cara penilaian kami menilai jawaban kalian. Jawaban benar itu akan diberi 4 poin plus 4 poin, sementara setiap jawaban salah itu akan diberi nilai -1.
Sementara jika kalian tidak mengisi akan diberi 0 poin. Ya. Jadi kalau tidak yakin saran saya sih mending jangan dijawab ya. Karena nanti total poin akan dihitung berdasarkan eh, poin setiap soal yang dijawab benar, salah maupun tidak diisi ini ya di akhir. Oke. Nah, jika ternyata setelah semua jawaban tersubmit di babak 1, lalu ada lebih dari satu tim yang memiliki total nilai yang sama. Hal ini berlaku untuk babak 1 maupun babak 2. Maka kami akan menentukan peringkat berdasarkan satu, lamanya waktu yang digunakan dalam pengerjaan. Ya, tentu tim yang mengerjakan dengan waktu yang lebih singkat itu akan memperoleh peringkat yang lebih tinggi. Ya, nah selanjutnya, misalnya dari sisi lamanya waktu pengerjaan sama juga, maka kami akan melihat filter berikutnya, yaitu dari banyaknya jawaban yang salah. Tentu tim yang memiliki jawaban salah lebih sedikit itu akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, gitu ya. Oke, berikutnya terkait eh, ini ya, tim yang berbuat curang. Ya, jadi kami akan bertindak tegas untuk setiap tim yang melakukan usaha peretasan, hacking, atau mencoba berbuat curang, ya, atau mengganggu kinerja laden atau server. Ya, nah ini tim yang kami curigai ya melakukan hal yang curang, maka kami akan lakukan diskualifikasi. Dan segala bentuk kecurangan itu akan kami informasikan kepada pihak sekolah, ya, khususnya kepada kepala sekolah yang bersangkutan. Oke. Berikutnya, keputusan juri bersifat mutlak, jadi tidak dapat diganggu gugat, ya. Oke, itu terkait penilaian dan terakhir itu terkait pengumuman. Hasil dari babak 1 itu akan diumumkan lewat website informatika.unpar.ac.id/chips atau kalian kalau lupa URL lengkapnya kalian googling saja informatika chips ya. Lalu link paling atas itu adalah link ke website utama pengumuman chips ya. Nah, nanti kami akan menyaring 30% tim terbaik dengan nilai yang lebih besar dari 0. Jadi misalnya setelah diambil 30% tim terbaik, tapi ada yang nilainya minus, maka itu tetap tidak kami ambil. Ya. Jadi ada dua syarat di sini, yaitu 30% tim terbaik, dan yang syarat kedua adalah nilainya harus lebih besar dari 0. Baru kami ambil untuk melanjutkan ke babak 2. Ya. Lalu selain rajin-rajin memeriksa email, juga ini ya, semua informasi akan diberikan di website. Itu akan kami update Senin sampai Jumat. Ya, jadi di luar waktu kerja itu ya nanti kalian harus tunggu hari kerja berikutnya. Ya. Nah, kalau kalian lolos dari babak 1, maka kamu bisa lanjut ke babak 2. Itu hari Minggu berikutnya ya, Sabtu 26 Oktober pukul 8 sampai 10. Nah, semua aturan semua aturan, cara penilaian, terus pengumuman terkait babak 2 juga sama dengan babak 1 ya. Oke, berikutnya kalau kalian lolos dari babak 2, maka kamu akan masuk ke dalam babak final ya yang akan dilaksanakan. Nah, ini bukan Sabtu ya, tapi Jumat, 1 November 2024. Waktunya dari jam 9 sampai jam 15.20 ya. Nah, ini sebetulnya jadwal yang sudah kami berikan di Juknis, jadi silakan kalian
baca masing-masing ya. Kalau kalian lolos ke babak final, maka kira-kira alur kegiatannya seperti ini, di mana secara garis besar yang dilakukan adalah setiap tim akan diberi pertanyaan. Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan terbuka yang jawabannya adalah esai, ya bukan lagi pilihan ganda. Nah, nanti setiap tim akan diberi waktu yang cukup panjang untuk menyusun jawabannya. Lalu jawaban ini dipresentasikan di depan para juri. Ya, nanti para juri akan menilai, ya, kira-kira jawaban mana yang analisisnya paling tepat. Lalu tim juri akan berdiskusi dan akan diumumkan pemenangnya di akhir acara. Kira-kira seperti itu secara garis besar. Nah, nanti mungkin bagi peserta yang lolos ke babak final akan ada petunjuk yang lebih detail pada saat acara. Ya, jadi saya tidak ceritakan detail di sini. Ya, kemudian ini ada update hadiah dan penghargaan untuk tahun ini. Ya, Em, ya. Semua hadiah dan penghargaan yang akan kami berikan itu sudah ditulis juga di Juknis. Ini adalah screenshot dari Juknis juga. Jadi kami akan memberikan apresiasi kepada tim yang menunjukkan performa terbaik selama kompetisi. Ya, ada 3 medali yang kalian bisa dapatkan. Yang pertama adalah medali emas. Ini akan diperoleh oleh juara 1, 2, dan 3. Perak itu untuk juara harapan 1 dan 2. Sementara perunggu itu akan diperoleh oleh tim mulai dari peringkat 6 sampai 20 terbaik. Dengan catatan nilainya lebih dari 0. Ya. Selain itu, kami akan memberi gelar absolute winner untuk juara 1 dan honorable mention untuk 30% tim terbaik dengan nilai lebih dari 0. Ya. Berarti ini yang lolos ke babak 2 ya, akan mendapat gelar tersebut. Nah, gelar ini akan kami tulis ya di dalam sertifikat yang akan dibagikan kepada seluruh peserta ya. Termasuk yang tidak lolos ya dari babak 1 gitu. Jadi semua kalian akan dapat sertifikatnya, tapi dengan mungkin atribut yang beda-beda ya untuk setiap pemenang. Kemudian ada hadiah uang tunai kepada tim. Untuk juara 1 itu akan memperoleh 6 juta, juara 2 4 juta, juara 3 3 juta. Lalu peringkat harapan 1 dan 2 itu 1 juta ya. Sementara itu akan ada hadiah hiburan itu untuk 30% tim terbaik ya dengan nilai lebih dari ini. Oke. Nah, kami menyediakan jalur untuk pertanyaan. Silakan kalian misalnya setelah pertemuan ini ditutup masih ada hal yang belum terfikir dan baru terfikir kemudian, ini boleh kalian sampaikan lewat email ya ke Pak Raymond atau lewat pesan WhatsApp ya di nomor ini. Ini semua sudah ada di Juknis maupun di website ya. Jadi kalian tidak perlu repot lagi mencatat, silakan akses saja dari websitenya. Ya. Oke, itu saja dari saya. Nah, setelah ini mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya. Silakan kalau mau ada yang akan bertanya. Halo Kak, saya mau nanya, untuk kamera apakah on cam atau bagaimana? Terus kalau on cam itu harus menyediakan berapa kamera ya Kak? Ini untuk babak final ya. Babak pertama Kak. Oke, jadi untuk babak 1 dan 2 itu kalian silahkan melakukan conference sendiri-sendiri untuk masing-masing tim. Jadi kami tidak memantau, semuanya fully online. Ya. Jadi yang hanya on cam itu adalah pada saat babak final.
Ya, babak final itu akan kalian harus join ke Zoom yang nanti linknya akan kami berikan gitu. Tapi babak 1 dan babak 2 itu tidak ada Zoom dari panitia. Kalian bebas melakukan Zoom masing-masing setiap tim. Ya. Oke, ada pertanyaan di chat. Total tim yang mendaftar itu ada sekitar 280 tim ya dari seluruh Indonesia. Oke, untuk posisi kamera ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kamera hanya digunakan Zoom itu pada saat babak final, ya, babak 1 dan babak 2 tidak ada Zoom meeting dari panitia. Aturan babak 1 sudah dijelaskan tadi ya, atau kalian bisa baca di Juknis ya, Juknisnya ada di website. Nanti kalau perlu slide yang saya sampaikan hari ini juga mungkin saya nanti simpan di slide di website ya. Nah, ini pertanyaannya mengulang apa yang saya jelaskan. Akun hanya bisa diakses di satu device, ya. Jadi anggota tim yang lain harus hanya bisa melihat dari Zoom meeting masing-masing tim, ya. Atau ketemu langsung, ya. Kalian langsung kerja di satu device, gitu. Oke, ada 3 babak betul. Babak 1, babak 2, dan babak final. Babak final cuma 1 soal. Oke, untuk soal jumlahnya kira-kira ya, itu antara 15 sampai 20 soal. Untuk babak 1 dan babak 2. Sementara final itu hanya ada 1 soal. Ya. Di website. Tempat pengumuman itu kalian googling saja Informatika Unpar Chips ya. Informatika Unpar Chips atau diketikan ya mungkin bisa bantu ya. Nanti ditulis di bagian chat box ya. Pengumuman ada di mana saja. Ya, untuk jumlah soal tadi saya sudah jawab. Nah, untuk mengakses babak 1, chips.if Unpar. Ini ada yang bocor kayaknya. Tolong dicek. Ya, yang chips.if.unpar.id itu bisa diakses ya, mestinya. Kalau belum bisa diakses, boleh coba di-refresh dulu. Kriteria untuk menjadi 30% terbaik ya tentu dilihat dari total skor yang diperoleh ya. Tadi cara penilaiannya sudah saya sampaikan bahwa jawaban benar akan mendapat skor 4 setiap jawaban benar ya. Setiap jawaban salah akan mendapat skor -1 dan kalau nggak jawab 0 ya. Babak 1 dan babak 2 tidak ada Zoom ya. Silakan kalian jika perlu bertemu antar tim itu ya membuat Zoom meetingnya masing-masing. Oke, recording pertemuan ini akan di-share di website ya, informatika.unpar.ac.id/chips.
Iya, pengerjaannya 1 jam. Ini pertanyaan yang mirip-mirip nggak saya bahas lagi ya, tadi udah dijawab. Oke, jadi gini, babak 1 dan babak 2 itu interval waktunya 8 sampai 10. Tapi setelah kalian klik mulai start attempt gitu ya, itu hanya diberi waktu 1 jam. Jadi ini hanya range waktu yang kalian bisa mengerjakan. Jadi maksimal kalian mulainya jam 9 kalau mau eh, apa punya waktu 1 jam untuk mengerjakan soal. Ya, jadi kalian boleh mulai dari jam 8 atau mulai dari jam 9 atau in between gitu ya antara misalnya 8.15. Berarti kalau kalian mulai 8.15, kalian cuma punya waktu sampai 9.15 karena durasi waktu yang diperbolehkan untuk mengerjakan itu hanya 1 jam. Ya, jadi silakan kalian janjian aja antar timnya masing-masing anggota mau mulainya jam berapa gitu. Pokoknya jam 10 itu akan ditutup. Tidak ada soal pemrograman, semuanya soal logika ya. Materinya problem solving, jadi eh, melatih apa logika berpikir ya. Ya, babak 1 dimulai Sabtu ini, tanggal 19. Permisi Kak, kan nanti kalau babak 1 udah, saya mau nanya nih Kak, nanti kan kalau Yes. babak 1 kita sudah mengerjakan kan udah ada skornya yang tertera, itu kita langsung tahu apa nanti dihubungi lagi Kak? Terima kasih. Oke, jadi tadi sudah tulis juga di slide bahwa begitu kalian selesai, itu tidak ada poinnya ya. Pengumuman itu kalian bisa akses di website. Jadi apakah kalian lolos atau tidak itu hari Senin ya. Jadi kan kalian tanding tanggal Sabtu nih, tanggal 19. Pengumumannya baru publish hari Senin, tanggal 21 di website Unpar. Informatika Unpar/Chips. Gitu ya. Oke. Ya, jadi kalian jangan mulai 9.59 ya, karena pukul 10 itu sudah ditutup. Jadi pukul 10 itu tidak ada lagi yang mengerjakan soal. Kamu nggak bisa start attempt 9.59. Berarti kamu cuma punya waktu 1 menit ya. Oke, alat bantu yang bisa dipakai pensil dan kertas untuk potret jawaban ya. Nah, kalau babak 1 sama babak 2 itu soalnya bentuknya jawaban singkat ya atau pilihan ganda. Tidak auto submit betul. Jadi kamu harus klik tombol finish attempt ya di paling akhir. Di soal paling akhir di situ di kanan bawah ada finish attempt. Kamu harus klik tidak auto submit. Jadi kalau kamu nggak klik ya jawaban kamu tidak tersubmit. Boleh pakai HP ya, boleh. Iya, recording hari ini akan dipublish di website. Iya, betul. Jadi kalau satu tim terdiri dari 2 orang, ya kalian silakan berdiskusi ya lewat Zoom meeting sendiri ya. Nanti jawabannya boleh didiskusikan, ya silakan kalian berstrategi lah gimana
Tapi yang hanya bisa mensubmit jawaban, ngeklik jawabannya di platform itu hanya satu orang, yaitu peserta satu ya. Betul. Ada lagi? Pengumuman lolos babak 1 itu hari Senin. Oke, jadi hari Senin itu akan dipublish pengumuman hasil babak 1, yaitu tanggal, saya udah bilang ya, 21 ya. 21 hari Senin itu akan dipublish hasil pemenang babak 1. Betul, tidak ada pengawasan sama sekali dari panitia. Oke, yang mau duluan silakan ya. Terima kasih. Selamat bertanding. Semoga lancar ya. Oke, makasih juga. Sip. Masih ada lagi kah pertanyaan? Ya, yang sudah cukup jelas boleh leave. Tapi kalau yang masih bingung boleh. Kasih Kak. Yuk. Balik. Ya, makasih ya. Screen recording Zoom hari ini ada di website ya. Jadi bukan dikirim ke email, tapi kalian bisa akses di website. Oke, pertemuan hari ini saya akhiri ya. Terima kasih semua atas kehadirannya. Oh, oke. Masih ada pertanyaan. Babak final itu 2 jam menyusun presentasi 15 menit untuk presentasi. Iya, betul. Nanti dijelaskan lebih detail ya di babak final. Kalau kalian lolos ke babak final. Sedang mengerjakan namun karena harus memilih semuanya. Ya, kalian hati-hati untuk ini ya. Waktu yang sudah habis itu jawaban kalian tidak otomatis tersubmit. Ya, jadi kalian mungkin dianggap gugur kalau ini. Di bagian atas rasanya itu ada time lapse ya. Jadi berapa waktu yang tersisa. Jadi kalian bisa lihat dari situ ya. Kalau nggak ada, kalian pakai timer sendiri ya, 1 jam maksimum. Contoh soal hanya ada itu, ya, tapi mirip-mirip. Kasih Kak. Yuk, untuk final betul, temanya tahun ini adalah data science. Yang mengisi hanya 1 orang. Jadi kalian hanya berdiskusi, ya, 2 orang ini berdiskusi, lalu sepakat dengan satu jawaban yang ngeklik di dalam jawabannya, platformnya itu hanya 1 orang ya. Oke. Ya Kak, saya mau nanya, kalau misalnya begitu, kan ini cuma bisa loginnya 1 orang ya, sekali secara bersamaan, nggak bisa login. Kalau misalnya saat mengerjakan di logout, lalu anggota tim yang lain login, apakah bisa? Oh, nggak bisa. Attempt-nya hanya 1 kali. 1 kali attempt. Jadi begitu logout dianggap sudah selesai.
Oke, terima kasih Kak. Oke. Kalau salah jawab ada minus poin dong. Tadi kan udah saya jelaskan, salah jawab itu -1. Kalau kalian sudah submit ya, udah finish attempt ya. Tapi kalau misalnya belum finish attempt, itu bisa direvisi, nggak ada minus poin. Ya, jadi minus poin untuk jawaban salah hanya kalau kalian sudah finalisasi jawaban kalian dengan klik tombol paling akhir, di soal paling akhir kanan bawah itu finish attempt. Kalau masuk ke final berarti sudah dapat 5 posisi teratas. Pasti dapat hadiah, betul. Oke, pertanyaan tentang data science menggunakan metode apa? Lebih ke arah analisis sih. Ya, menganalisis data gitu ya. Storytelling. Jadi dari data yang dimiliki atau yang diberikan oleh panitia, itu kalian melakukan analisis kira-kira bisa menurunkan informasi apa, kurang lebih seperti itu ya pengolahan data. Jadi metodenya ya diserahkan lagi ke tim ya. Kalian bisa menjawab dengan berbagai variasi metode. Urutan soal itu diacak ya. Urutan soal akan diacak untuk setiap Oke, oke. Sepertinya cukup ya sampai di sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu mungkin di babak 1 hari Sabtu ya. Zoom meetingnya saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sama-sama.